Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Rizky Muhammad Farhan dari Universitas Indra Prasta Fakultas Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, ingin mempresentasikan seorang tokoh revolusioner dari Kuba, yakni Fidel Castro. Yang pertama ada biografi Fidel Castro. Fidel Castro ia seorang pejuang revolusi Kuba yang berhaluan komunis. Ia dilahirkan pada tanggal 13 Agustus 1923 di Biran, Kuba. Fidel Castro besar dari keluarga petani yang kaya. Pada umur 6 tahun saja ia sudah dikirim untuk tinggal bersama gurunya di Santiago de Cuba. Dan di sini dia dibaptis menjadi seorang Katolik pada umur 8 tahun. Pada saat ia remaja di tahun 1945, Fidel mengambil kuliah jurusan hukum di Universitas Havana. Di dalam kampus ia terlibat dalam aktivisme, dan di sini ia mempelajari serta menganut pandangan anti-imperialisme yang berhaluan komunis. Pada tahun 1946 menjadi sebuah sorotan, sebab nama Fidel menjadi cover page di beberapa surat kabar, karena ia telah berani menyampaikan pidato di muka umum tentang korupsi dan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintahan Ramon Grau. Fidel Castro dan politika. 2 tahun setelah masuk Universitas Havana, Castro semakin bersemangat mendalami isu keadilan sosial. Bahkan pada era ini ia sudah melakukan perjalanan ke Republik Dominika untuk bergabung ekspedisi yang mencoba menggulingkan Rafael Trujillo. Namun kudeta yang dilakukan gagal sebelum dimulai. Hal ini tidak mengurangi rasa semangat Castro untuk melakukan reformasi pada tahun berikutnya. Ia pun pergi ke Bogota, Kolombia, dan berpartisipasi dalam kerusuhan anti pemerintahan di sana. Pada tahun 1947, Castro juga bergabung ke dalam Partido Ortodoxo yang didirikan untuk mereformasi pemerintahan di Kuba. Castro menikah pada tahun 1948 dengan Mirta Diaz Balart yang berasal dari keluarga politik kaya di Kuba. Pernikahan tersebut membuat Castro memiliki koneksi politik yang lebih banyak dan lebih luas. Revolusi Kuba dan bertemunya Fidel Castro dan Che Guevara. Fidel Castro pada tahun 1952 ia berniat mencalonkan diri untuk kursi di Kongres Kuba. Namun pada bulan Maret 1952 sebuah kudeta yang dipimpin oleh Jenderal Fulgencio Batista berhasil menggulingkan pemerintahan, dan pemilihan umum pun dibatalkan. Hal ini membuat Castro kehilangan platform politik yang sah dan sedikit pendapatan untuk menafkahi keluarganya. Di sisi lain, Batista menempatkan dirinya sebagai diktator serta memperkuat kekuasaannya dengan militer dan elit ekonomi Kuba, dan bahkan diakui oleh Amerika Serikat. Sebagai tanggapan atas tindakan Batista, Castro dan anggota Partido Ortodoxo mengorganisir sebuah kelompok yang mereka sebut The Movement dan merencanakan pemberontakan. Dari sinilah revolusi Kuba terlahir. Fidel Castro dan para pendukungnya menyerang sebuah barometer Moncada di luar Santiago de Cuba pada tanggal 26 Juli 1953. Namun serangan tersebut gagal dan berakhir Castro dan saudaranya yakni Raul ditangkap, diadili dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Namun berselang 2 tahun kemudian, Batista merasa bahwa pemerintahan dan stabilitas keamanan Kuba sudah sangat baik. Dengan demikian, Batista memutuskan untuk memberi amnesti kepada Fidel Castro. Setelah diberi amnesti, Fidel Castro dan saudaranya Raul pergi ke Meksiko. Di sana mereka merencanakan pemberontakan baru ke Kuba dan merekrut sejumlah pejuang, dan mereka di sini bertemu dengan
revolusioner asal Argentina, yakni Ernesto Che Guevara. Setelah berhasil merekrut beberapa pejuang, Castro mendarat di pantai Kuba pada 2 Desember 1956. Kedatangan mereka dihadang oleh tentara Kuba. Pertempuran kecil pun tak terhindarkan dan hanya menyisakan 9 orang pejuang, Raúl, Che Guevara, dan Fidel Castro, yang melarikan diri ke pegunungan Sierra Maestra. Setelah melarikan diri, Fidel Castro kemudian berkoalisi dengan kelompok-kelompok revolusioner dari seluruh Kuba untuk melawan pemerintahan Batista. Setelah berkoalisi dengan kelompok revolusioner, serangan-serangan terhadap tentara pemerintah pun dilancarkan dan berhasil dikalahkan. Dari sini pamor Castro semakin naik dan mendapat dukungan dari kaum tani yang berharap mereformasi aturan pertanian. Sementara di sisi lain Batista yang terdesak mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat untuk menggempur para pemberontak. Namun pada pertengahan 1958, sejumlah pejuang revolusioner lain juga menyerang pemerintahan Batista. Dan pada saat yang bersamaan Amerika Serikat mengakhiri bantuan militernya. Kondisi ini membuat posisi Batista melemah. Berakhirnya revolusi Kuba. Pada 26 Juli 1958, Che Guevara melakukan serangan di kota Santa Clara dan berhasil memukul mundur pasukan Batista, dan berakhir dengan Batista melarikan diri ke Dominika pada 1 Januari 1959. Castro yang saat itu didukung oleh 1.000 pejuang revolusioner berhasil menaklukkan 30.000 tentara pemerintah Kuba. Setelah itu pun Fidel Castro dilantik sebagai Perdana Menteri Kuba pada 16 Februari 1959, dikarenakan pemimpin revolusi yang lain tidak punya dukungan yang sangat besar. Pada awal pemerintahan Fidel Castro, Amerika Serikat mendukung pemerintahannya. Namun sejak diktator Kuba ini menerapkan sistem Marxisme di pemerintahan dan serta meluncurkan program reformasi agraria dan menasionalisasi seluruh aset Amerika Serikat di Kuba, Amerika Serikat pun geram dan berbalik arah melawan pemerintahan Fidel Castro. Kuba di tangan Fidel Castro sangat garang di kebijakan ekonomi dan politik internasionalnya. Di bawah kepemimpinannya, Kuba mengalami kemajuan di bidang pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain, ia juga pemimpin yang diktator. Siapapun yang berani menentang pemerintahannya akan berakhir di penjara, termasuk kaum intelektual. Namun, semenjak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Kuba telah mengalami kemunduran dikarenakan tidak adanya bantuan yang berharga dari Uni Soviet. Memasuki tahun 2008, Fidel Castro akhirnya melepaskan jabatan presidennya dikarenakan kondisi kesehatannya yang semakin memburuk. Meski ia sudah melepaskan jabatannya, akan tetapi ia tetap ikut campur dalam urusan pemerintahan di Kuba sampai akhirnya meninggal pada 25 November 2016. Kedekatan antara Fidel Castro dan Soekarno disebabkan oleh persamaan ideologi yang mereka anut, yakni sosialis. Kedekatan antara Fidel Castro dan Soekarno juga diawali oleh kedatangan Che Guevara ke Indonesia pada tahun 1959 dan diikuti oleh kedatangan Soekarno ke Kuba pada 9 sampai 13 Mei 1960. Fidel Castro merasa dirinya cocok dengan Soekarno dikarenakan dia sama-sama anti Amerika. Pada lawatan Soekarno ke Kuba terakhir kalinya, Castro dan Soekarno saling bertukar penutup kepala. Soekarno memakai topi ala militer yang menjadi ciri khas Fidel Castro, sedangkan Castro memakai kopiah yang menjadi ciri khas Soekarno. Sekian dan terima kasih.